Perkenalkan, nama saya Ferdi Sirait. Dalam video kali ini saya akan menjawab sebuah soal dengan metode simplex dengan tiga variabel. Soalnya adalah sebuah perusahaan menghasilkan tiga produk, pulpen, pensil, dan penggaris, yang diproses melalui tiga bagian fungsi, yaitu perakitan, pewarnaan, dan finishing. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, kerja perakitan. Pada bagian pewarnaan tersedia 48 jam kerja, dan pada bagian finishing tersedia 36 jam. Untuk menghasilkan satu pulpen diperlukan 4 jam kerja perakitan, 2 jam kerja pewarnaan, dan 1 jam kerja finishing. Untuk menghasilkan satu pensil diperlukan 2 jam kerja perakitan, 4 jam pewarnaan, dan 1 jam finishing. Dan untuk menghasilkan satu penggaris diperlukan 4 jam kerja perakitan, 2 jam kerja pewarnaan, dan 1 jam finishing. Laba untuk setiap pulpen, pensil, dan penggaris yang dihasilkan masing-masing adalah 80, 60, dan 40. Berapa jumlah pulpen, pensil, dan penggaris yang optimal dihasilkan? Pertama-tama kita buat fungsi tujuannya, yaitu max Z sama dengan 80A tambah 60B tambah 40C. Kita misalkan pulpen itu adalah A, pensil itu B, penggaris itu C. Batasan-batasannya yang pertama 4A tambah 2B tambah 4C lebih kecil sama dengan 60. Yang kedua 2A tambah 4B tambah 2C lebih kecil sama dengan 48. Yang ketiga 1A tambah 1B tambah 1C lebih kecil sama dengan 36. Yang keempat itu A, B, C lebih besar daripada 0. Langkah pertama yaitu mengubah fungsi tujuan agar variabel yang nilainya belum diketahui berada di sebelah kiri tanda sama dengan max Z sama dengan 80A tambah 60B tambah 40C menjadi max Z dikurang 80A kurang 60B kurang 40C sama dengan 0. Langkah 2 mengubah batasan-batasan yang mempunyai nilai lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan, yaitu fungsi tujuan sama dengan max Z kurang 80A kurang 60B kurang 40C sama dengan 0. Batasan-batasannya menjadi 1. 4A tambah 4B tambah 4C tambah S1 sama dengan 60. Yang kedua, 2A tambah 4B tambah 2C tambah S2 sama dengan 48. Yang ketiga, 1A tambah 1B tambah 1C tambah S3 sama dengan 36. Yang keempat, A, B, C, S1, S2, S3 lebih besar sama dengan 0. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu mengubah persamaan menjadi bentuk tabel. Seperti berikut, kita masukkan menjadi tabel semua dan kita ke langkah 4 dan langkah 5, yaitu memilih kolom kunci dan memilih garis kuncinya. Ini sudah dapat kolom kuncinya, yaitu minus terbesar di Z adalah minus 80 dan baris kunci itu adalah nilai NK yang terkecil dengan cara NK dibagikan, yaitu dapat 4 baris kuncinya. Pivotnya menjadi 4. Langkah 6 yaitu mengubah nilai baris kunci. Kita S1-nya kita bagikan dengan pivot, yaitu hasilnya menjadi 0, 1, setengah, seperempat, seperempat, 0, 0, dan 15. Lalu langkah ketujuh mengubah nilai-nilai di luar baris kunci dengan rumus nilai baris baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai koefisien kolom kunci. Pertama Z sama dengan minus 80 seperti berikut, mencari nilai baris barunya dan dapat 10, min 20, min 20, 20, 00, dan 1020, 1200. Lalu S2 dengan memakai 2, yaitu nilai baris barunya seperti berikut. Dan S3 juga seperti berikut. Setelah itu, kita buat tabel dengan nilai baris barunya. Setelah membuat tabel dengan nilai baris baru, karena dalam baris Z masih terdapat nilai minus, maka kita ulangi ke langkah 4 dan 5, yaitu menentukan kolom kunci dan menentukan baris kuncinya. Di sini minus terbesarnya adalah min 20 dan pivotnya dapat 3. Baris kuncinya 3. Lalu kita ke langkah 6 lagi, mengubah nilai baris kunci, yaitu kita pakai S2 dibagi dengan pivot yaitu 3. Terdapat hasilnya menjadi 0, 0, 1, 1/6, minus 1/6, 1/3, 0, 6. Lalu kita balik lagi ke langkah 7, mengubah nilai-nilai di luar baris kunci. Memakai Z yaitu dengan minus 20, terdapat hasilnya seperti berikut. Dengan A yang memakai 1/2 seperti berikut, dan juga dengan S3. Setelah semua dapat, kita buat tabel dengan nilai baris baru lagi, yaitu seperti berikut. Karena masih terdapat nilai minus pada baris Z, kita ulangi sekali lagi dari langkah 4 dan langkah 5, yaitu langkah 4 dan 5 sesuai dengan ini. Lalu di langkah 6
S3-nya kita bagikan dengan pivot. Setelah kita bagikan dengan pivot, kita ke langkah 7 lagi untuk mengubah nilai-nilai di luar baris kuncinya dengan rumus seperti yang tadi. Kita ubah Z dengan minus 16 2 per 3, A 1 per 3, B 1 per 6. Setelah semuanya kita buat lagi tabel dengan nilai baris baru. Setelah itu karena tidak ada lagi nilai minus di baris Z, maka kita dapat simpulkan berdasarkan tabel di atas, kita lakukan persamaan fungsi tujuan yaitu masjid sama dengan 80A tambah 60B tambah 40C, yaitu dengan 80 dikali 82 per 5 ditambah 60 dikali 1 per 5 ditambah 40 dikali 28 4 per 5 sama dengan 1800. Hasilnya sudah sesuai. Maka jawaban kita sudah benar dan langkahnya sudah benar. Sekian dari saya, terima kasih.